Nah, kebetulan kalau ini nyambung nih dari kecil tuh suka di dunia perfilman. Kebetulan waktu itu setelah lulus di 2019 mau nyambung lagi kuliah kayak udah jenuh. Ini bukan passion. Jadi Nakal listrikan. Oh, gara-gara rambutnya kayak kapal itu loh maksudnya. Sekarang pernah tuh baru-baru syuting dapat tawaran, tawaran dari agensi, salah satu agensi. Tawaran apa? Dia salah satu agensi ini kayak gay gitu loh. Kita punya teman di mana-mana. Ya, teman itu baiknya selamanya. Selamanya, bener. Terima kasih, selamat pagi. Pagi Om Mr. Puisi. Fajrul pagi ini bersama Mr. Puisi. Karena Aceh hujan terus, dia terbang ke Bali. Ya. Tapi kemarin dari Jakarta, sekarang udah stay di Jakarta. Udah stay di Jakarta ya. Nanti jangan sering-sering ke Bali. Staff-staff sini kan cantik-cantik ya. Bahaya. Dia ke Bali. Itu harus ini lah, apa namanya, kalau ngelihat orang cantik tuh jangan langsung gimana gitu. Jangan, santai aja. Santai. Kalau lu goda-goda tuh cewek nggak suka. Lu diam aja, udah. Kalau memang kadang-kadang kalau lu nakal, cewek nggak suka. Iya, benar. Nah, kalau lu diam pura-pura baik, cewek suka. Gitu. Padahal lu nggak nakal juga gitu. Benar. Ya kan? Nah itulah artinya ini intermezzo. Jadi untuk menghadapi anak-anak muda ini, calon-calon bintang ini, amin. Anak-anak muda mesti kasih apa namanya, pembicaraan yang positif sehingga dia ikut maju gitu loh. Apa kabar, bro? Alhamdulillah sehat, Om. Ya, kamu umurnya 21 ya? Enggak, ini jalan di tahun ini jalan ke 23. 23. Artinya kuliah nggak kuliah ya langsung dari. Sebenarnya kalau ngomong kuliah ini panjang ya. Ya gimana? Coba. Jadi gimana? saya ini tamatan tahun 2019 dari Aceh. Tamatan apa? STM. Ya, okay. kebetulan di sana STM. Okay. Terus keluarga nyuruh nyambung kuliah di Aceh. Cuman nggak betah karena dari kecil itu gimana ya, di Aceh terus kan. Di Aceh ya di situ-situ aja, pengen berkembang, pengen keluar kota, pengen merantau. Nah, kebetulan kalau ini nyambung nih dari kecil tuh suka di dunia perfilman. Karena di sana itu nggak ada dunia perfilman, kita main di Vidgram, video Instagram buat konten. Video. Banyak udah konten-kontennya ya. Iya, dulu 2016 kita udah mulai start buat konten. Dulu ada komunitas namanya Aceh Vidgram. Oh, Aceh Vidgram. Iya, Aceh Video Instagram. Video Instagram. Kalau merangkul Indonesianya namanya Indo Vidgram, Indonesia Vidgram. Nah, kebetulan pertama kali ngonten di situ buat itu kenalan kalau nggak salah dari temen juga. Bisa masuk ke komunitas itu, diajarin buat konten. Itu masih sekolah, Om, di umur kelas STM. Itu kelas 1 STM, kelas 1 STM udah mulai buat itu STM apa? Bidang penerbangan atau teknik tenaga listrikan. Oh, ya oke. Kebetulan waktu itu setelah lulus di 2019 mau nyambung lagi kuliah kayak udah jenuh nih. Ini bukan fashion. Teknik tenaga listrikan. Oh, gara-gara rambutnya kayak kapal itu loh maksudnya. Ini gitu. Jadi di 2019 mau lanjut kuliah di Aceh, keluarga nyuruh kuliah di Aceh. Cuman udah nggak betah di Aceh, kayak jenuh. Karena suka juga buat konten, kalau di Aceh susah buat maju konten. Putusin buat ambil kuliah keluar, tapi keluarga nggak ngizinin. Caranya dulu sempat kerja dulu, Om, di Aceh tuh 2019. Oh, setelah lulus SM kerja dulu? Iya, sempat tuh kerja. Kerja apa? Nah, waktu itu pernah jadi waiters di kafe, sempat jadi security. Wih, hebat. Iya, sempat jadi. Badan lu kecil gitu gimana security? Jadi selama nganggur, setelah tamat itu tetangga ada yang buka pendidikan security. Oh, akhirnya masuk. Iya, dimasukin sama mama. Berapa bulan? 3 bulan? Enggak, 2 mingguan. Tapi lu punya sertifikat dong? Punya. Jadi punya sertifikat 2 minggu setelah pendidikan
Gak lama itu dapat kerjaan, ada loker. Nah emang udah niat tuh dari Aceh kayak nabung dulu nih di Aceh nih buat ke Jakarta. Karena kan keluarga juga kalau kasih pilihan kalau mau mengerantau ya udah biaya sendiri itu. Nggak boleh minta duit. Nggak boleh minta duit. Ya udah kerja di Aceh hampir 9 bulanan. 9 bulanan alhamdulillah ketabung duit. Berapa nabung waktu itu? Ada bawa ke Jakarta mungkin 15 jutaan itu nabung. Itu hasil nabung. Nah, alasan biar dikasih izin nih daftar kuliah dulu Om di Jakarta. Oh, daftar kuliah. Dia seolah-olah mau kuliah. Ya, tapi sempat kuliah, kuliah. Di mana? Itu di Universitas Dian Nusantara. Itu ambil kelas karyawan jurusan komunikasi. Merantau tuh itu di 2021 awal kalau nggak salah. 2021 awal merantau itu kan Covid, Om. Oh, masa itu masih Covid. Waktu masa Covid lu iya, udah di Jakarta itu benar-benar survive kayak baru nyampe Jakarta bertahan itu 1 semester. Karena kan mau nyari kerjaan susah. Nyari kerjaan kita bayar kosan, bayar segala buat kehidupan. Waktu Covid Jakarta justru orang yang buat konten tuh makmur, subur. Nah, kebetulan di fase itu kayak udah grogi karena kan teman-teman pada dia itu sempat berhenti buat kontennya. Itu kan awal buat konten tuh di kelas 1 STM, kelas 2, kelas 3-nya sempat berhenti karena mau ujian waktu itu. Mau ujian praktek. Ya, jadi yang dulu punya teman deket buat konten, mereka pada sibuk, jadi kita nggak sempet buat konten lagi. Dan itu terlena lah, nggak pernah buat konten sama sekali lagi. Akhirnya pada saat Covid tinggal di mana saat Covid? Di kosan, di ngekos di Jakarta. Awal-awal Covid itu masih di Aceh. Awal-awal Covid masih di Aceh, itu masih kerja, masih di security kalau nggak salah itu di salah satu PT di gudang gitu, Om. Di gudang, terus sudah ngerasa waktu itu duit tabungan udah cukup nih ke Jakarta. Daftar kuliah dulu di Aceh. Buat yang di Jakarta nih, daftar kuliah, alhamdulillah lulus. Bilang ke keluarga, bilang ke keluarganya H-7. Bilang mau kuliah? Iya, bilang keluarga kaget. Kok bisa mau kuliah? Tapi karena keluarga kebetulan saya anak cowok satu-satunya. Oh, aduh. Dari 4 keluarga, empat keluarga, yang pertama kakak cewek, kedua adik kan. Terus bilang sama keluarga, ini mau ke Jakarta buat kuliah. Udah liatin pendaftaran semua udah lulus. Udah keluarga juga ngizinin. Sampai Jakarta pertama emang ada saudara, cuman nggak enak. Nggak enak kelamaan. Iya, benar. Akhirnya tinggal berapa lama? Sebulan? Nggak sampai sebulan. Cuma 3 hari di tempat saudara, langsung pindah kos. Oh, waktu 3 hari nyari temen, dapat kosan. Iya, kebetulan ada teman-teman kenalan di Instagram, orang Jakarta, tanyain kos, gimana segala macem, Jakarta, oh gini. Nah, itu pertama-tama di Jakarta berat sih, dibilang berat karena masa Covid, terus mau cari kerjaan susah waktu itu. Cari makan juga susah? Iya, kebetulan masih ada tabungan nih. Jadi alhamdulillah kebantu banget kayak pertama-tama ngerantau kayak beli rice cooker, beli beras, beli kompor. Jadi di situ kebantu tuh walaupun masih bisa masak, masih lebih hemat. Mungkin kalau pertama kali GoFood pesan online, wah nggak cukup. Nggak cukup. Itu ada hampir berapa ya? Hampir setahun nggak kerja di Jakarta. Setahun ngapain lo di kosan? Kuliah doang. Oh, kuliah. Kuliah. Kegiatan Kuliah doang. Kuliah kan online. Nah, waktu itu mau balik ke Aceh juga keluarga tanya gimana di sana, aman aja bilang. Mau balik juga ya masa balik baru juga Jakarta kan, ya udahlah bertahan di Jakarta Om. Dengan duit yang tadi sisanya kayak benar-benar ngehemat. Terus pernah tuh sempat kerja, cuma kerjanya online kayak jadi reseller. Reseller apa tuh? Akun-akun Spotify, YouTube. Buat nama-nama makan Om. Terus pertama kali di dunia entertain itu dari teman. Jadi ada teman nih, dia anak Bekasi. Dia punya teman lagi sering syuting film. Terus Fajrul nanya tuh ke dia, coba gimana dong caranya mau ikut-ikut syuting nih. Terus si temen ini casting dong? Enggak, ini pertama kali figuran, benar-benar figuran.
pertama kali itu figuran yang kayak lewat dong. Disuruh ke Taman Persari kalau nggak salah. Oh, Persari. Persari Ya, di dekat Andara, Persari. Terus main ke situ, lihat proses syuting. Oh, gini proses syuting. Ada salah satu agensi nanyain, kamu lagi syuting di project mana? Kebetulan lagi ada 2 judul di situ. Yeah. Nah, terus saya bilang dong, enggak, saya belum pernah syuting syuting ini. Oh, belum pernah syuting? Mau ikut syuting nggak? Boleh. Catat nomor, saya catat nomornya. Itu di hari Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat, hari Minggunya saya di calling. Pertama kali syuting. Itu benar-benar. Tapi dia udah lihat referensi sama Fitgram itu kan udah. Itu masih ada konten di Fitgram. Dia lihat, wah bagus nih anak, disuruh buat foto komposit. Itu kan nggak ngerti apa itu komposit, video profile apa, terus dikirim contohnya. Buat, nggak lama itu di hari Minggu di calling. Pertama kali di judul Jodoh Wasiat Bapak. Oh. Ya, itu buat figuran doang, kayak figuran, kayak jalan-jalan doang. Siapa pemain utama waktu itu siapa? Itu masih Aldi Fairuz kalau nggak salah. Siapa? Aldi Fairuz? Ya, Aldi Fairuz. Udah yang kayaknya season kedua deh yang udah Bang Haris Firza. Oh, Haris Firza. Ya, waktu itu Haris Firza belum muncul. Sama Haris Rizky Bilar ya. Oh, Rizky Bilar ya. Kalau nggak salah season itu. Nah, itu pertama kali jam 7 dan selesainya jam 4 subuh. Waduh. Jam 4 subuh Om. Wah, pengalaman berkesan, benar-benar kaget dong kita ngelihat dunia yang sebelumnya nggak tahu. Oh, ternyata dunia film tuh begini toh. Ada plusnya, ada minusnya. Ya, tapi alhamdulillah seru sih Om. Karena kan pas pertama kali syuting dapat juga masukan-masukan dari senior yang udah lama syuting. Katanya di dunia perfilman ini banyak juga ya, adalah kenakalan itu pasti ada. Harus pintar menjaga diri lah. Yang penting jangan narkoba. Jangan narkoba. Karena pernah tuh baru-baru syuting dapat tawaran, wah parah nih dari salah satu agensi. Tawaran apa tuh? Dia salah satu agensi ini kayak gay gitu Om. Oh terus ya? Dia nawarin masuk ke manajemen dia. Saya bilang, kan saya nggak tahu nih manajemen. Itu manajemen apa? Tapi lu tahu nggak dia itu? Itu nanya lagi ke temen yang ke senior tadi kan, Bang. Ini manajemen ini gimana? Oh jangan Fajrul, itu red flag itu manajemennya suka begitu tuh, jangan masuk. Sempat ditawarin manajemen sama dia, dia bilang dikasih fasilitas kayak apartemen, job yang harusnya potongan di entertain itu biasa 30%-an, sama dia cuma 15% dipotong. Terus diiming-imingin dulu ya. Terus cuman ada syaratnya katanya. Saya tanya dong, syaratnya apa tuh Kak? Kamu tidur sama aku, maksudnya tidur gimana? Kan nanya. Gila. Tidur gimana maksudnya? Kita kan yang awam nih, nggak tahu Om. Tidur, ya aku udah megang ini Om. Langsung saya bilang, jangan Kak, aku dari Aceh. Aku bilang, aku dari Aceh. Oh, bilangin. Ini paling anti aku dari Aceh, fanatik gitu kan. Ya, ini paling anti. Kalau di sana nih udah ribut masalah-masalah gini kan. Ya. Bilangin loh, bahaya loh kan. Terus dia marah. Lu gimana lu mau jadi artis lu ini? Marah dia. Terus aku bilang, sempat masih ingat, kalau buat makan aku masih sanggup Kak, nggak perlu sampai hal-hal begitulah nyari makan. Di Aceh banyak kebun. Di Aceh masih alhamdulillah masih bisa survive. Keluarga juga masih bisa minta tolong lah, nggak sampai begitunya kalau mau perjalanan karir. Akhirnya kan. dia marah, lu marahin juga dong? Marah. Akhirnya saya pulang. Tuh ketemuannya kita di kafe. Sempat setelah itu ada 2 agensi lagi yang langsung saya tolak langsung. Mirip gitu juga? Waduh, gawat juga. Dia nawarin masuk manajemennya, katanya dikasih peran, dikasihnya. Cuman ya itu syaratnya, tapi nggak mau deh Om. Wih, gawat juga. Nggak mau. Wih, dia berarti lulus loh. Lulus loh di Jakarta, lulus luar biasa. Alhamdulillah banget, pertama kali yang ngejob pertama itu dapat teman-teman lebih senior, jadi diajarin. Di entertain tuh banyak ini, dunia gelapnya gini-gini. Jadi cara antisipasinya gini, gitu sih Om. Iya, untung loh. Alhamdulillah gitu. Untung sholat ya. Iya, sholat. Tepuk tangan dulu untuk Fajrul. Luar biasa, ini Fajrul anak muda, anak dari kampung Aceh, kemudian merantau, bohongin mamanya, pura bilang kuliah padahal dia pengen kerja. Akhirnya dia sekarang ya lumayan lah, masuk umur segini bisa jalan-jalan ke Bali, nanti bisa jalan-jalan kemana-mana. Artinya
dia tuh pantang menyerah, godaan-godaan yang sangat luar biasa, benar. Yang bisa menjerumuskan dia. Tapi kalau orang kampung yang nggak sholat mungkin nggak ada pegangannya. Dia nggak ikutkan narkoba juga. Rasanya kamu nggak ngerokok? Nggak ngerokok juga, luar biasa. Sekali lagi tuh tangan. Ini namanya pria idaman, gitulah. Jadi ya itulah kejadian yang kamu alami di Jakarta. Benar. Akhirnya gimana? Akhirnya tetap survive kan, karena takut kayak wah ini mau masuk manajemen takut salah, jadi sampai sekarang masih kayak freelance nyari job sendiri dulu lah. Karena ada temenku yang kayak udah masuk manajemen ikat kontrak capek misalnya gitu, cuman nggak tahu ya, alhamdulillah buat sekarang ini masih bisa sendiri sih. Ada tapi aja kamu kerjaan. kok bisa dapat iklan, banyak iklan, dari mana dapatnya? Kenalan, setiap lokasi pasti ada temen baru, kenalan baru, di share sama teman. Ya makanya untuk menjadi sukses carilah teman sebanyak-banyaknya. Itu kunci sukses. Benar. Iklan apa sih yang paling cukup lumayan berkesan jobnya itu iklan apa? Mungkin iklan Samsung sih. Samsung. Tuh kita syutingnya benar-benar. Ada yang senior juga? Apa lu langsung sendiri? Langsung sendiri. Itu dapat link langsung dari. Kenapa lu kok dipakai iklan Samsung? Mungkin ada portfolio apa yang dilihat sama Samsung? Mungkin kalau di Samsung ini dari rambut nih Om. Nah makanya. Dia nyarinya yang keriting katanya kan, buat jadi gamers. Oh. Gamers jadi iklannya itu jadi gamers, jadi. Apa lu bisa main game? Bisa, game bisa sih sedikit bisa. Karena kan di situ tuh buat set kita mempromosikan handphonenya sambil main game gitu. Itu syuting 22 jam, kita 22 jam syuting. Cuman sangat berkesan sih. 22 jam tapi yang dipakai paling 1 jam. Iya, yang kita setelah diedit tinggal berapa jam? 1 jam? Kita yang jadinya cuman berapa menit buat tayang di TV sih kan. Iya. Cuman tayang mungkin 1,5 menit buat tayang di TV. Tahun berapa tuh tayang di TV? Tahun lalu 2023. Terus makanya saya melihat muka dia pernah di waktu Samsung kali Samsung, ya? Benar. Samsung Galaxy apa lupa. Samsung Galaxy Academy. Itu iklannya. Itu paling berkesan sih Om. Cuman kalau yang paling capek iklan film, pernah project film di Gunung Kapur. Di Gunung Kapur di Bogor. Itu syuting film Galaxy. Kita berangkat itu bulan Ramadan. Kebetulan kenapa saya bilang capek? Kita syutingnya di bulan Ramadan panas-panasan. Di Gunung Kapur panas, itu yang sedikit capek sih Om. Sekarang kan lu bisa minta cari job lewat IG lu kan bisa. Bisa, ada beberapa tawaran yang masuk dari Instagram. Ya. Karena mungkin mereka ngelihat portofolionya dari dulu Fitgram, ada video. Cuma sekarang saya arsipin. Bisa, karena lihat video-video dulu kayak lucu ya. Wah, jelek banget dulu ini. Tapi kan lebih natural dan buat. Ya. Tapi sekarang katanya mau ke Surabaya sebagai apa? Iya, ada project lagi dari Bawaslu. Pernah jadi iklan Bawaslu ya? Pernah. Iklan Bawaslu buat di tahun ini nih. tahun kemarin syutingnya kemarin di November kalau nggak salah. Itu mempromosikan jangan golput itu. Kebetulan dapat peran di situ sebagai disabilitas di situ. Walaupun perannya mengungkapkan walaupun disabilitas tetap ikut milih. Jadi lu taruh di kursi roda tetap ikut milih gitu sih Om. Itu salah satu proyek yang juga berkesan. Ya. Alhamdulillah nih setelah kok bisa dapat di Bawaslu kan nggak mudah. Ngomong lagi tuh dari teman. Dari teman ada ketemu teman, dia bilang Fajrulnya ada project dari Bawaslu, diminta karakter yang seperti ini. Kayaknya cocok nih, coba ajuin kata. Alhamdulillah dapat project tuh. Oke, waduh, semoga Fajrul sukses. Amin. Dengan segala macam godaan. Amin. Dia bisa menapik semua godaan. Amin. Terutama godaan yang itu. Bahaya itu. Ya kan? Kalau huruf A kan bagus. Ya. B bagus. C bagus. D bagus. E bagus. F. Ya setelah F itu bahaya. Iya. Ya kan, kalau untung nggak tergoda huruf G. Wah, kalau tergoda huruf G, lu mungkin beda sekarang.
Jalannya pun udah beda. Iya, mungkin karena gimana ya, dari pegangan dari Aceh misalnya, kayak kita didasari dulu dari Aceh Islaminya kuat, jadi punya pegangan. Punya dasar, emang nggak mau ke arah sana kan. Ya, walaupun dipaksa pun nggak mau, Om. Maka apalagi lu kan ke Jakarta juga bawa pegangan duit juga. Benar. Mamanya juga ngasih duit kan gitu ya. Mama keluarga nggak ngasih duit sebenarnya. Enggak ya? Enggak. Hasil tabungan lu waktu setahun itu ya? Wah, luar biasa. Benar-benar, wah, survive. Awal-awal kaget ke Jakarta, yang kita yang di Aceh murah makanan, tiba-tiba segini, kaget. Enggak, gua percaya nggak? 5 tahun lagi nyari dia susah nih. Amin. Rambutnya makin keriting. Amin. Gitu loh. Amin. Semoga ntar bisa lagi main ke Mister Puisi. Iya. Pokoknya kita punya teman di mana-mana. Ya. Teman itu baiknya selamanya. Selamanya, benar. Ya kan. Kalau misalnya dalam pemilu mencoblos siapapun yang terbaik untuk kita, itu membuat kita bisa perpecahan. Benar. Tapi pertemanan harusnya selama-lamanya. Selama-lamanya, gitu. Benar. Karena kayak kemarin ada kan, gara-gara ya isu-isu pemilu yang kubu A, kubu B, jadi rusak pertemanannya. Nah itulah. Jadi kalau sebetulnya ya jangan mencampur adukan masalah-masalah politik dengan masalah-masalah pertemanan. Tapi saya berharap kepada siapapun presiden ke depan yang terpilih, semoga di dunia perfilman ini jam kerja yang lebih sehat aja, Om. Nah, makanya banyak artis-artis ini yang masuk ke DPR. Tujuannya untuk memperbaiki masalah seni. Artinya aturan-aturan seni yang ada di Indonesia ini kan masih kurang baku sangat kurang, karena dari mulai jam kerja, pembayaran ada yang telat. Misalnya sekarang kebanyakan ya di TV-TV itu swasta kan kalau bayar katanya lama-lama. Iya, kadang ada yang 3 bulanan. Nah, itu sebetulnya harus ada aturannya juga. DPR bisa ngatur masalah itu. Kan kasihan orang-orang, apalagi orang kayak kamu baru 3 bulan lagi, udah habis. Bulan kedua udah habis. Nah, jadi itu. Ya, mudah-mudahan para artis senior yang masuk DPR nantinya bisa memperjuangkan nasib-nasib para seniman, terutama seniman di bidang perfilman, di bidang tarik suara, dan di bidang lain, sehingga kehidupan seni di Indonesia ini makin semarak dan semakin maju. Amin. Untuk itu kita tepuk tangan untuk Fajrul yang anak muda yang sangat kuat mentalnya. Terima kasih Fajrul, mudah-mudahan kamu sukses, bisa mengalahkan artis-artis yang kebanyakan dulu dari Aceh. Yang udah top-top banyak. Kamu mungkin lebih hebat bukan karena apa? Karena kamu adalah mentalnya kuat dan rambutnya keriting. Amin. Terima kasih para pemirsa sekalian. Jangan lupa subscribe, follow, and share Mister Puisi Live. Tepuk tangan.